Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari raya yang berbahagia ini, mari kita merenung sejenak tentang kondisi bangsa kita akhir-akhir ini. Mulai mengarah pada kondisi mudahnya seseorang dalam menghukumi kafir orang lain, mudah menghukumi sesat orang lain, dan meyakini tidak ada kemungkinan kebenaran di pihak lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi tersebut bersumber dari kesalahpahaman tentang ajaran Islam yang kemudian membuka peluang timbulnya paham keislaman yang melenceng dari semangat rahmatan lil alamin. Akibatnya muncullah intoleransi yang menjurus kepada tindakan radikal, ekstrem, dan teror. Perselisihan dalam umat Islam akhirnya juga tak jarang dimanfaatkan pihak lain yang menginginkan umat Islam tidak bersatu dan tidak menginginkan Islam sebagai agama pembawa rahmat dan pembawa kesejahteraan bagi seluruh alam. Pihak lain ini mengusung agenda menjauhkan dari negara yang berdasarkan spiritualitas dalam menjalankan kebernegaraan dengan terus dijejali oleh kehidupan serba materialis atau duniawi dan liberal atau bebas. Hadirin yang dirahmati Allah, karena itu, pemahaman awal yang perlu ditanamkan adalah bahwa Islam hadir sebagai agama kasih sayang yang dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tidak saya utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Misi Islam yang mulia ini tidak akan terwujud kecuali dengan landasan berfikir dan bertindak bijak, adil, dan proporsional. Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunar rasula 'alaikum syahida, yang artinya, dan demikian kami telah menjadikan kamu umat yang adil agar kamu menjadikan saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Lantas bagaimana agar bisa berpikir dan bertindak bijak, adil, dan proporsional? Jawabannya adalah dengan mengikuti manhaj atau sistem yang telah disepakati oleh mayoritas para ulama dan ada jaminan ketersambungan sanad keilmuannya
sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan petikan teks hadis yang berbunyi ma'ana alaihi wa ashabi, yang kemudian masyhur disebut dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau sering disingkat dengan Aswaja. Hadirin yang dirahmati Allah, mengikuti paham Aswaja dengan pola bermazhab mempunyai kelebihan. Yang pertama, memahami betul dengan kadar kemampuan umat Islam sebagai individu seorang muslim. Sangat beragam kemampuan, apalagi wilayah garapan NU adalah masyarakat awam yang berada di pelosok pedesaan. Tentunya tanpa mengharamkan individu, umat Islam menjadi seorang muttahid, disebut dalam kitab Mizanul Kubro yang berbunyi. Imam Al-Sya'rani dalam kitab Mizanul Kubro menegaskan, Tuanku Ali Al-Kawas ditanya tentang bermazhab, apakah wajib atau tidak? Beliau menjawab, kamu wajib bermazhab selagi belum mampu untuk memahami syariah secara sempurna, khawatir terjerumus ke dalam kesalahan dan kesesatan. Itulah yang diamalkan oleh manusia saat ini. Kelebihan yang kedua adalah bahwa Aswaja NU berkiblat kepada para imam mujtahid yang dalam menyusun metode dan produk hukum tersebut bersumber dari semua potensi yang ada, dengan memanfaatkan sumber dalil dari semua potensi yang ada, menjadikan hati-hati dan bijaksana dalam menyelesaikan setiap persoalan. Kelebihan yang ketiga adalah adanya ketersambungan sanad keilmuannya dari ulama NU sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat para mujtahid dan muridnya. Kelebihan yang keempat adalah para imam mujtahid dengan para muridnya hingga para ulama NU pengikutnya telah memperlihatkan akhlak etika yang baik hubungan antara guru dengan murid. Seorang guru tidak mempersoalkan bila diberi masukan oleh muridnya, namun seorang murid tetap menghormati gurunya. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan demikian manhaj Aswaja NU akan terus menjadi pilihan mayoritas umat Islam dunia, tidak hanya Indonesia. Umat di luar Islam pun akan lebih dapat merasakan nyaman hidup berdampingan dalam menjalankan kehidupan beragamanya. Di samping pula memang adanya sikap toleransi atas pluralitas beragama dalam berdakwah serta bijak dalam menyikapi budaya setempat. Maka bersatu dengan menjadi anggota NU itu sangat penting, karena menjadi anggota NU adalah sebuah kebutuhan. NU sendiri adalah wadah berkumpulnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, wadahnya para pemegang tongkat estafet risalahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian khutbah Idul Fitri kali ini. Semoga bermanfaat. Mari kita bersama-sama berdoa sembari mengangkat tangan. Semoga Allah senantiasa memberi tambahan nikmat, rahmat, kasih sayang, dan anugerah-Mu kepada kita semua. Semoga memberikan tambahan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, guna mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Ya Allah, semoga kita semua dijadikan umat yang hidup rukun, saling kasih sayang, tetap teguh lahir batin untuk menanggulangi kezaliman dan kecurangan serta kebatilan, serta dijadikan termasuk golongan orang-orang salih yang sanggup menyelesaikan tugas-tugas pembangunan lahir dan batin. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni semua dosa dan kesalahan serta kehilapan kami, serta Engkau jaga, lindungi kami dari tipu daya iblis, setan, dan sekutunya.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.